Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi Alfitar, bisa dipanggil Arafi dengan NIM 105222086 dari Kimia ITB. Saya akan menceritakan dan mempresentasikan apa yang telah saya lakukan selama kerja praktek di PT Chandra Asri Pacific Tbk. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu dulu outline saya pada presentasi saya kali ini. Yang pertama terdapat company profile, lalu ada internship activity, ada internship project, dan juga ada key takeaway. Berikutnya ini next saja video. Lalu PT Chandra Asri Pacific Tbk sendiri merupakan perusahaan kimia dan juga solusi infrastruktur yang terkemuka di Indonesia, telah lebih dari 31 tahun berada di industri petrokimia. Kemudian visi dari PT Chandra Asri Pacific Tbk sendiri yaitu menjadi industri di Indonesia pada bidang kimia dan juga solusi infrastruktur yang ada di Indonesia dengan misi berdedikasi untuk meningkatkan kehidupan komunitas dan juga lingkungan dengan misi yaitu membangun pilar yang solusi inovatif dengan partnership yang kuat dan juga dengan komitmen yang solid, ketahanan, keselamatan dan juga best practical. Lalu PT Chandra Asri Pacific Tbk sendiri memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh, yakni I-STAR atau Integrity, Safety, Teamwork, Accountability, dan juga Respect. Lalu produk yang dihasilkan sendiri oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk yaitu terdapat olefin, polyolefin, styrene monomer, dan juga butadiene. Lalu saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang terdapat pada Departemen R&D. Oke, untuk paling atas sendiri terdapat divisi Polymer Technical Service dan juga Product Development, di mana di bawahnya terdapat dua departemen, yaitu Technical Service and Application Development dan juga Departemen R&D itu sendiri. Lalu di bawah Departemen R&D terdapat 3 section, yaitu ada polyethylene, polypropylene, dan juga operation. Kerja atau tugas sendiri dari R&D departemen yaitu ada product development and improvement, product stewardship, customer technical assistant, lalu ada kualifikasi material dan juga spesifikasi produk. Nah, PT Chandra sendiri juga memiliki tahapan yang sering atau biasa dilakukan oleh Departemen R&D yaitu stage gate, di mana terdapat ideation screen yang berlanjut ke development, habis itu ada development review, ada lanjut ke launching, dan juga ada after launch atau post launch. Oke, saya akan menjelaskan apa aja sih yang saya lakukan selama di KP ini. Oke, tujuan umum saya melakukan kerja praktek yaitu untuk mengetahui sektor industri, khususnya industri petrokimia. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang Departemen R&D, khususnya pada industri petrokimia. Dan juga yang terakhir, untuk mengimprove hard skill dan juga soft skill yang akan saya persiapkan untuk di dunia profesional nantinya. Nah, tujuan spesifiknya itu adalah untuk mengetahui behavior trial untuk mengurangi biaya produksi, tetapi juga tetap menjaga kualitasnya seperti reference. Nanti akan saya bahas. Untuk departemen, saya selama KP di Chandra Asri, saya berada di Departemen R&D atau Research and Development, di section Operation atau R&D Operations, periode bulan Juli, tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2025, yang tempatnya itu berlokasi di Laboratory Building, Olefin Plant, OP, di Jalan Raya Anyer, Ciwandan, Cilegon, Banten. Oke, berikut ada timeline dan implementasi yang saya lakukan selama 1 bulan penuh di PT Chandra Asri Pacific Tbk, khususnya di R&D. Oke. Nah, judul yang saya ambil pada penelitian kali ini adalah
efek dari komposisi HDPE dan metalosen pada physical properties BFR untuk mengurangi biaya produksi dari BFR itu sendiri. Oke, jadi pada proyek saya kali ini, saya menggunakan polietilen atau PE. Nah, PE ini memiliki banyak jenisnya. Terdapat banyak sekali jenisnya, tapi khususnya saya gunakan yakni dua, yaitu ada HDPE dan juga LLDPE. Nah, HDPE sendiri itu adalah High Density Polyethylene. Dengan kelebihannya dia itu strukturnya rapat, kuat, habis itu juga UV resistant, tetapi dia memiliki kekurangan yaitu filmnya yang kurang jernih, habis itu kurang fleksibel, dan juga kurang tahan panas. Nah, jenis PE yang kedua yang saya gunakan adalah MLLDPE atau Metallocene Linear Low Density Polyethylene. Nah, MLLDPE sendiri ini memiliki kelebihan dia itu lebih fleksibel dari HDPE. Habis itu impact strength lebih kuat juga. Habis itu lebih tipis. Habis itu seal-nya itu lebih kuat dan juga processingnya itu lebih baik. Tapi dia punya kekurangan yaitu ya materialnya kurang rapat, kurang padat, habis itu juga nggak terlalu tahan terhadap UV, dan juga lebih mahal pada production cost-nya gitu. Oke, nah kenapa saya mengambil penelitian ini dengan judul ini? Yaitu adanya permintaan khusus dari customer kepada PT Chandra Asri, yaitu meminta untuk BFR dengan harga yang lebih affordable, tetapi juga kualitasnya tidak jauh berbeda dari yang referensinya yang digunakan sekarang. Jadi intinya meminta harga yang lebih affordable atau yang lebih murah. Nah, karena dari dua material tersebut nih, dari HDPE itu dia itu lebih murah tapi tidak terlalu kuat untuk materialnya. Habis itu Metallocene ini membuat si materialnya kuat, khususnya dari impact nanti akan saya bahas, tapi dia lebih mahal dari segi biaya produksinya gitu. Nah, jadi kesimpulan dari proyek yang saya akan kerjakan adalah customer itu meminta harga BFR yang lebih affordable, tapi juga kualitasnya tetap baik, tetap kuat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengadjust atau mengatur kembali komposisi antara HDPE dan MLLDPE pada formulasi BFR yang kita gunakan. Nah, dengan cara tersebut diinginkan berkurangnya biaya produksi, jadi kayak harganya jadi lebih affordable. Oke, lanjut. Nah, metodologi yang saya gunakan, jadi pada proyek saya kali ini, intinya adalah membandingkan antara komposisi HDPE dan juga Metallocene. Nah, di sini kita dapat lihat di tabel yang terdapat di PPT, untuk referensi sendiri, MLDPE berada pada 64,9% dengan HDPE 26,5% dengan ditambah oleh beberapa aditif sebanyak 8,6% dengan total 100%. Lalu dibuatlah 4 trial, terdapat trial 1 sampai 3 dan juga trial ekstrim, di mana jumlah MLDPE semakin meningkat pada tiap trialnya, dan juga diikuti oleh HDPE yang menurun pada trial 1 sampai trial 3. Nah, gimana sih pengerjaannya? Nah, di sini terdapat eksperimen flow diagram, di mana menggunakan UF 1810 mH atau LLDPE unimodal, dan juga UF 5205H yaitu unimodal HDPE yang digunakan. Dari dua material tersebut dimasukkan ke mesin extrusion atau mini extruder. Nanti di situ ditambahkan aditif seperti yang terdapat pada flow diagram. Lalu setelah dihasilkan biji plastik dari mini extruder, dimasukkan ke film blown machine. Nah, digunakan khususnya Placo blown film machine. Dimasukkan ke situ, nanti dihasilkan film plastik. Nah, film plastik inilah yang kita uji properti.
uji propertinya ada apa aja? Ada fundamental, ada thermal, optical, surface, and physical properties. Nah, saya akan menjelaskan nih langkah demi langkahnya ya. Jadi yang pertama tadi dimasukkan HDPE dan juga LLDPE dimasukkan ke mesin extrusion atau di lab kita menyebutnya mini extruder seperti yang pada gambar. Jadi gimana sih cara penyiapan dari proses ekstrusi ini? Jadi terdapat 5 langkah, yaitu material preparation, melting and mixing, habis itu ada extrusion, ada cooling and sizing, dan juga ada hauling and cutting. Oke, nah setelah dari mesin mini extruder didapatkanlah biji-biji plastik kecil-kecil bulat-bulat bening. Nah, dari biji plastik inilah dimasukkan ke brown film machine, khususnya namanya pelacok, karena ada 3 di sini. Jadi digunakan pelacok brown film machine, dimasukkan biji-biji plastik dengan cara prosesnya ada 5 langkah juga seperti mini extruder, yaitu ada material preparation, ada extrusion kembali, ada cooling, ada collapsing, dan juga ada winding. Jadi nanti dihasilkan material film plastik seperti pada gambar. Nah, material film plastik inilah yang kita akan uji properti untuk mendapatkan nanti data-data di akhir. Oke, uji properti yang pertama adalah uji pada physical properties. Digunakan UTM atau Universal Testing Machine, di mana kita dapat mengetahui seberapa kuat si film plastik ini bisa menahan tarikan. Kemudian terdapat juga physical properties yang kedua adalah dart impact. Dart impact ini untuk mengetahui seberapa kuat dia pada benturan yang diberikan secara tiba-tiba. Oke, setelah physical properties terdapat optical properties. Nah, di sini kita menggunakan 2 mesin atau 2 alat, yaitu haze meter untuk mengukur haze-nya dan juga clarity meter untuk mengukur nilai clarity-nya. Dari optical properties kita juga mengukur atau menguji pada nilai fundamentalnya. Nah, kita mengukur dari film plastik tersebut, kita mengukur densitasnya, yaitu menggunakan densimeter, dan juga untuk mengetahui nilai melt index-nya menggunakan alat melt indexer. Kemudian kita juga melakukan uji properti pada thermal dan juga surface. Nah, untuk thermal sendiri kita menggunakan differential scanning calorimetry atau DSC untuk mengetahui titik leleh dan juga kristalisasi poinnya. Habis itu juga kita menggunakan coefficient of friction untuk mengetahui licin atau lengketnya suatu material jika digesekkan. Gitu. Nah, dari alat-alat tersebut, uji-uji yang sudah kita lakukan, didapatlah data-data seperti pada tabel berikut. Oke, kita lihat pada tabel fundamental dan juga thermal. Di sini kita lihat bahwa nilai fundamental dan juga thermal itu tidak jauh berbeda atau bisa dibilang sama. Kenapa? Karena kita menggunakan material yang sama juga, yaitu HDPE dan juga MLDPE. Makanya nilai fundamental dan thermalnya juga tidak berbeda jauh. Kemudian kita lanjut kepada tabel optical dan juga surface properties. Di sini kita melihat bahwa semakin meningkatnya MLDPE, dia itu akan menyebabkan clarity-nya juga ikut meningkat. Sedangkan semakin menurunnya komposisi HDPE, itu akan meningkatkan haze-nya. Jadi ya bisa dilihat sini bahwa kedua komponen tersebut sangat mempengaruhi dari optical dan juga surface properties-nya. Oke. Kemudian kita berfokus pada physical properties, karena yang paling penting adalah physical properties, dan kita lebih lihat kepada nilai dart impact-nya. Oke, di sini kita lihat bahwa jika dilihat dari dart impact-nya, bahwa semakin meningkat jumlah MLDPE pada suatu komposisi, suatu formulasi, dia akan meningkatkan kekuatan dart impact-nya. Jadi semakin banyak MLDPE, artinya dia semakin kuat nih terhadap dart impact-nya. Nah, itu kenapa ya? Nah, kita bahas di sini. Jadi faktor yang mempengaruhi nilai dart impact yang pertama adalah densitas. Di sini kita lihat bahwa HDPE itu memiliki kristalinitas yang tinggi, yang mana menyebabkan struktur molekulnya itu lebih rapat dan juga lebih tersusun rapi, sehingga menyebabkan material ini lebih kaku. Nah, karena kaku inilah
impact strength itu semakin rendah karena dia kemungkinan pecahnya lebih tinggi karena kaku, sangat kaku. Sedangkan pada LLDPE dia itu memiliki kristalinitas yang rendah sehingga molekulernya itu lebih amorf, jadi lebih fleksibel dan juga lebih tough lah. Makanya dia menghasilkan impact strength yang lebih tinggi dibanding HDPE. Nah, kita lihat juga di sini density bahwa densitas itu semakin meningkat, dia akan meningkatkan kristalinitas, yang mana akan membuat material itu lebih rapat, yang tadinya lebih rapi, lebih tebal juga. Yang itu yang menyebabkan impact saya jadi lebih rendah karena kaku tadi. Jadi jika ada beban tiba-tiba diberikan, dia akan kemungkinan pecah lebih tinggi karena dia kaku. Nah, dari hasil yang tadi dibahas, dia dapatkan 4 kesimpulan, 4 hasil, yaitu semakin rendah suatu kristalinitas itu akan menghasilkan impact strength yang lebih baik karena dia tuh materialnya lebih amorf, habis itu terdapat energi penyerapan yang lebih tinggi dan juga hal itu membuat duktilitas itu meningkat. Lalu kesimpulan yang kedua, campuran antara HDPE dan LLDPE itu akan secara overall menurunkan nilai kristalinitas yang mana akan membuat struktur lebih halus dan juga dapat meningkatkan impact resisten. Lalu yang ketiga, semakin meningkatnya densitas atau kristalinitas dari suatu HDPE itu akan menurunkan impact strength karena lebih kaku jadinya. Lalu kombinasi yang optimal atau yang baik antara kristalinitas, MWD, MFI itu akan membuat BFR dengan impact yang lebih tinggi dan juga prosesibilitas yang lebih bagus. Nah, dari yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan di sini, saya memiliki saran untuk proyek berikutnya jika dilakukan, yaitu untuk menggunakan HDPE bimodal karena HDPE bimodal itu mempunyai processing yang lebih superior dan juga memiliki physical performance yang lebih baik dibanding HDPE bimodal yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, saya mungkin akan bahas sendiri kenapa saya menyarankan hal tersebut karena jika kita lihat di sini HDPE bimodal itu memiliki kristalinitas yang tinggi dan juga fase amorf yang tinggi, yang mana akan membuat force absorption yang lebih tinggi juga, sehingga akan meningkatkan impact strength dan juga duktilitasnya semakin kuat. Nah, HDPE bimodal juga akan meningkatkan impact strength, tapi dengan menurunkan atau dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan metalosen. Makanya kenapa saya juga menyarankan hal tersebut, karena hal ini juga menurunkan biaya produksi jika kita mengganti MLLDPE gitu. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terdapat hal-hal banyak kegiatan yang saya lakukan di sini. Hal-hal yang saya bisa dapatkan atau positifnya, saya mendapatkan banyak ilmu sekali tentang khususnya tentang polietilen, lalu tentang bagaimana cara bekerja di suatu industri, bagaimana cara mengenal orang lain, bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara berdiskusi dan mencari hal-hal yang dapat ditingkatkan. Dan juga saya berkesempatan untuk melakukan hands-on langsung kepada alat-alat di tempat. Jadi saya menggunakan alat secara langsung, mengetahui bagaimana cara melakukan uji properti, habis itu melakukan kunjungan ke plan langsung, melihat secara langsung sebagaimana besarnya plan itu, dan dapat banyak banget pelajaran di mana bahwa dunia profesional itu harus bisa bekerja sama, tidak secara pribadi saja gitu. Mungkin kalau negatifnya, kekurangannya kurang lama sih, habis itu juga mungkin kurang soalnya beneran emang merasakan di sini tuh
aktivitasnya benar-benar aktif dan juga banyak banget kegiatannya karena banyak main ke lab, banyak juga hands on langsung. Mungkin ya kekurangannya sendiri. Saya di departemen R&D itu sendiri, jadi nggak ada teman buat diskusi, nggak ada anak kampus untuk diskusi di R&D, tapi mungkin kalau di departemen lain ada. Gitu. Jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Vivi, makasih Mbak Ranis, dan makasih semua tim R&D.